Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Fatima di pembelajaran fikih daring yang ke-6. Gimana kabar anak-anak Miss? Sehat? Alhamdulillah ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa terus semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita hari ini adalah hukum Islam tentang makanan dan minuman. Nah, jadi dalam pembelajaran ini abang dan kakak akan mengetahui bagaimana makanan atau minuman yang dihalalkan dalam ajaran Islam. Nah, makanya jangan di skip ya abang dan kakak videonya. Jangan lupa di like juga ya dan subscribe channel Miss ini. Kita masuk pembelajaran kita yang pertama. Nah, pengertian makanan halal. Nah, makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan. Nah, yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Berarti harus ada ketentuan-ketentuan yang memang diajarkan atau disyariatkan dalam Islam. Nah, segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, bahkan binatang atau hewan pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada ayat Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Salah satu contohnya itu adalah khinzir. Khinzir itu seperti pig atau yang lain sebagainya, itu memang benar-benar ada dalam Al-Quran. Nah, ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memang memberi atau mengandung mudarat. Mudarat itu artinya bahaya. Nah, jadi dalam Islam itu sendiri, jika makanan atau minuman atau hewan yang mau disembelih itu berbahaya bagi tubuh kita, itu pun bisa menjadi haram. Kenapa? Memang kan Islam itu sangat baik, sangat cinta terhadap manusia. Jadi kalau misalnya makanan tersebut berbahaya bagi tubuh kita, itu bisa dikatakan menjadi haram. Berarti Islam ini sangat cinta kepada manusia ya. Nah, kita lanjut. Nah, dalil dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, yang baik halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi terkadang ada orang-orang di luar sana yang makan makanan yang tidak baik, tidak halal, itu dia karena udah masuk bujukan setan. Nah, setan itu selalu ingin menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Allah sudah mengatakan bahwasanya setan itu adalah aduwwum mubin. Aduwwum mubin ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, ciri-ciri atau syarat makanan untuk orang yang Islam atau orang Muslim, yang pertama itu adalah halal. Kita ganti dulu penanya ya. Nah, syarat makanan untuk orang Muslim itu yang pertama harus halal. Kemudian yang kedua itu harus thayyib. Nah, arti thayyib ini adalah baik. Ya, bukan Bang Toib ya. Nah, yang pertama itu halal. Nah, halal ini yang pertama adalah halal cara mendapatkannya, berarti dengan bekerja, bukan dengan mencuri ya. Kemudian yang kedua, halal karena proses pengolahannya. Kemudian halal karena zatnya atau
makanannya. Nah, untuk yang kedua adalah syarat makanannya itu harus toyib. Toyib ini adalah baik bagi tubuh dan kesehatan. Misalnya, tidak mengandung tidak mengandung formalin. Maka makanan yang tidak mengandung formalin itu dikatakan makanan yang toyib. Sedangkan jika makanan itu mengandung formalin, maka makanan itu tidak dikatakan dengan toyib, karena formalin itu berbahaya bagi tubuh kita. Oke, kita next ya. Nah, ini ada contoh atau jenis makanan halal yang tadi. Nah, tadi kan ada katanya halal karena zatnya, karena bendanya. Contoh itu nasi halal, susu halal, telur, dan lain sebagainya. Kalau begitu, kalau misalnya haram karena zatnya itu seperti pig, kemudian dog, dan lain sebagainya. Itu kan memang binatangnya pun juga sudah haram. Jadi itu haram karena zatnya. Sedangkan yang halal karena zatnya itu seperti nasi, susu, telur, kentang, cabai, dan lain sebagainya itu memang halal. Kemudian ada yang halal karena cara mendapatkannya. Nah, tadi udah Miss jelaskan cara mendapatkannya. Contoh abang dan kakak kita mau makan makanan, tentu kita menggunakan uang. Nah, cara kita mendapatkan uang itu tentu dengan bekerja. Nah, bekerja dengan baik, sehingga makanan yang kita beli dengan uang yang baik atau dengan uang yang bekerja itu dia halal, bukan dengan hasil mencuri. Kalau misalnya abang dan kakak membeli makanan atau minuman atau yang lain sebagainya dengan uang hasil mencuri, berarti cara mendapatkannya tidak baik ya, dengan mencuri, maka makanan tersebut dikatakan atau dibilang haram karena cara mendapatkannya tidak baik. Kalau misalnya cara mendapatkannya baik dengan bekerja, kemudian kita membelikan uang tersebut menjadi makanan, nah itu halal. Tetapi kalau misalnya kita membeli makanan dengan uang hasil kerja kita, tapi makanannya itu adalah pig atau dog, nah itu juga haram. Kenapa? Karena pig dan dog itu haram karena zatnya, bendanya itu memang udah haram. Walaupun kita membelikannya dengan uang yang halal, tetapi itu bendanya itu adalah haram. Kemudian halal karena proses atau cara pengolahannya. Misal nih dagingnya halal atau zatnya sudah halal. Kita hapus dulu pulpennya ya. Misal nih yang nomor 3, ya kan, ada halal karena proses atau cara pengolahannya. Misalnya seperti ayam yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan Islam, maka dagingnya haram. Contoh, ayam halal enggak zatnya, halal enggak benda ayamnya itu, daging ayamnya itu halal. Kemudian kita membelikan ayam itu dengan uang hasil kerja keras kita, halal. Ternyata dalam proses penyembelihan ayam tersebut kita tidak menggunakan syariat Islam, atau tidak ketika menyembelihnya itu tidak dengan pisau yang tajam, tidak dengan membaca basmalah, maka makanan itu juga dikatakan dengan haram karena cara pengolahannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, seperti itu dia. Jadi supaya makanan kita itu halal, yang pertama adalah halal zatnya, halal cara kita mendapatkannya, kemudian halal cara pengolahannya, yaitu dengan ajaran Islam seperti membaca basmalah ketika menyembelih. Paham ya Bang dan Kakak? Oke. Nah, itu saja materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Berikut ada tugas. Kita bahas bagaimana pendapat kamu. Yang pertama ini ada telur busuk. Sebentar ya. Yang pertama ini ada gambar telur busuk. Kira-kira ini halal atau haram? Kalau misalnya halal, sebutkan alasannya. Misalnya haram, apa alasannya? Miss kasih contoh jawaban ya. Ini haram Miss, karena berbahaya bagi tubuh. Berarti dia tidak toyib, tidak baik. Nah, contoh yang kedua ini ada narkoba atau sabu-sabu. Kemudian yang ketiga ini ada telur ayam kampung. Kira-kira telur ayam kampung ini halal enggak ya?
Itu kamu yang jawab. Silakan tentukan halal atau haramnya, kemudian berikan alasannya. Jika sudah selesai, boleh dikirim langsung ke Miss ya. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Miss akhiri dan kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.